Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat, yaitu aplikasi rental mobil online. Yang beranggotakan yang pertama ada, silakan. Saya perkenalkan Rafli Iqbal Maulana, NPM 0619101004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Raharjo, NPM 0619101024. Saya Andika Dusyah Putra, NPM 0619101027. Lalu di sini ada pembagian-pembagiannya. Yang pertama ada flow map, lalu yang kedua ada diagram konteks yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, lalu yang ketiga ada DFD, dan ada proses spesifikasi yang akan dijelaskan oleh Rafli, lalu yang kelima ada IRD, yang keenam ada rancangan antarmuka, dan yang ketujuh ada implementasi dan black box test yang akan dijelaskan oleh Agung. Cerita sedikit tentang aplikasi rental mobil. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk mempermudah masyarakat dan turis dalam peminjaman kendaraan. Lalu yang pertama ada flow map yang akan dijelaskan oleh saya. Flow map ini terbagi dua. Yang pertama ada flow map peminjaman, lalu ada juga flow map pengembalian. Dalam flow map peminjaman ini, customer mengisi formulir sewa yang akan dikirimkan kepada customer service. Lalu customer service akan memverifikasi data yang telah diisi oleh customer dan menyimpannya untuk dibuatkan jadwal mobil dan dibuatkan biaya tagihan. Lalu biaya tagihan tersebut akan disimpan dan customer akan membayarnya. Lalu lanjut kepada flow map pembalian, customer memperlihatkan formulir sewa kepada kasir, lalu kasir akan mengecek waktu pengembaliannya apakah terlambat atau tidak. Apabila terlambat, kasir akan memberikan formulir dan menghitung dendanya dan memberikan tagihan denda kepada customer. Apabila tidak terlambat, kasir akan memberikan formulir sewa dan membuatkan laporan tagihan kepada pemimpinnya. Lalu yang kedua ada diagram konteks. Dalam diagram konteks ini, customer memiliki fungsi untuk mengisi formulir, lalu menerima tagihan sewa, dan apabila menerima denda akan juga menerima tagihan denda. Lalu customer service berfungsi untuk memverifikasi data yang telah diisi oleh customer, lalu akan mengirimkan data formulir customer kepada kasir. Lalu yang ketiga ada kasir yang berfungsi untuk menerima data formulir customer yang telah dikirimkan oleh customer service, lalu membuat data tagihan, membuat tagihan denda, dan membuat laporan tagihan untuk dikirimkan kepada pemimpin. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Berikutnya nomor 3, DFD. DFD yang dibuat terdiri dari 3 level, DFD level 1, DFD level 2, DFD level 3. Berikut DFD level 1. Customer melakukan login, lalu melakukan verifikasi. Jika verifikasi tersebut ditolak, maka customer harus melakukan verifikasi ulang terus-menerus selama verifikasi itu diterima. Setelah verifikasi diterima, data diterima, customer masuk ke dalam aplikasi rental mobil, mengisi formulir. Setelah mengisi formulir, lalu customer melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka setelah melakukan pembayaran, jika customer
telat dalam pengembalian rental mobil, maka customer akan dikenakan denda keterlambatan yang akan diberikan oleh aplikasi rental mobil, lalu diberikan kepada kasir. Jika customer mengembalikan tepat waktu, maka proses pengembalian mobil selesai. Lanjut. Berikut DFD level 2, customer melakukan login, lalu melakukan verifikasi. Jika verifikasi gagal, maka customer harus melakukan login ulang hingga customer berhasil melakukan verifikasi. Setelah berhasil melakukan login, customer masuk ke dalam aplikasi rental mobil, diberikan user dan password, lalu customer menerima data profil lalu data tersebut akan dikirim kepada aplikasi rental mobil, lalu informasi tersebut diterima oleh kasir. DFD level 3, customer melakukan pemesanan kepada aplikasi rental mobil, lalu melihat ketersediaan kendaraan, memilih kendaraan yang tersedia, lalu mengisi formulir. Setelah mengisi formulir, melakukan pembayaran kepada kasir untuk menentukan tagihan. Keempat, proses spesifikasi. Kebutuhan hardware dalam membuat aplikasi rental mobil ini terdiri dari monitor layar 14 inch dengan resolusi 1280 x 720, RAM 2 GB, lalu CPU Intel Pentium G4400, dan koneksi internet. Antarmuka perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi jasa rental mobil ini memerlukan PHP, PHP, JavaScript, lalu framework kode Igniter 3, lalu menggunakan database MySQL database. Berikutnya akan diteruskan oleh Agung. Oke, berikutnya pembahasan mengenai IRD. Oke, untuk IRD ini pertama kita itu terdiri dari 6 tabel. Nah, untuk tabel yang pertama itu adalah tabel user yang berisi ID, nama, email, image, password, role ID, is active, dan date created. Nah, untuk ID-nya sendiri ini berfungsi sebagai penghubung antara tabelnya itu, dan sedangkan untuk image ini berfungsi untuk penampil foto profil di halaman awal pada aplikasi ini setelah login. Nah, sedangkan untuk role ID ini untuk membedakan antara user ini antara user ini admin atau member biasa. Sedangkan untuk isActive ini adalah tanda bila isActive ini bernilai angka 1, maka user tersebut adalah user yang aktif. Sedangkan bila bernilai 0, maka akun tersebut adalah akun yang sudah mati atau tidak aktif lagi. Nah, berikutnya itu ada tabel dari user role dan user submenu, user role dan user akses menu. Nah, untuk tabel user role ini adalah tabel yang berfungsi untuk memisahkan antara admin dan juga member biasa, sedangkan user akses menu ini membedakan untuk mengarahkan halaman dari member dan juga admin. Nah, sedangkan yang terakhir adalah tabel dari user-ren yang berfungsi sebagai tabel yang menampung data-data dari user yang meminjam mobil pada aplikasi ini. Nah, berikutnya ada mockup dan antarmuka. Nah,
Pada rancangan mockup ini, pertama itu ada login page atau halaman untuk masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, pada halaman ini, user diminta untuk mengisi form yang diminta oleh sistem, yaitu ada email dan juga password. Nah, berikutnya, bila user tidak memiliki akun, maka user diminta untuk registrasi atau membuat akun terlebih dahulu dengan cara mengisi data diri, yaitu nama lengkap, alamat email, password, alamat email dan juga password. Nah, berikutnya klik tombol register. Bila data sudah valid seluruhnya terpenuhi, maka sistem akan mengarahkan user ke arah halaman login page kembali. Apabila data masih belum sesuai yang diminta oleh sistem, maka sistem akan memberikan pemberitahuan bahwa data masih belum valid. Berikutnya adalah profile page. Nah, pada profile page ini adalah halaman awal setelah halaman login tadi, di mana pada profile page ini dapat menampilkan data diri kita, dimulai dari nama lengkap, alamat email, dan tanggal pembuatannya. Nah, lalu di bawahnya lagi ada data mengenai riwayat dari peminjaman atau rent history. Bila user belum meminjam apapun, maka kolom itu akan kosong. Sedangkan bila user sudah meminjam mobil atau kendaraan apapun, riwayat peminjaman itu akan terisi oleh tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, jaminannya apa, jenis mobilnya apa, dan nominal pembayarannya itu berapa. Dan berikutnya ada menu manajemen. Nah, pada halaman ini hanya dapat diakses oleh admin saja. Nah, pada halaman ini, admin dapat menambahkan menu baru atau menghapusnya. Oke, berikutnya adalah rent data page atau data atau halaman yang menimbun atau mengumpulkan data dari user yang meminjam mobil. Nah, dalam tabel ini dapat menampilkan informasi yang berupa nama, email, keaktifan akun tersebut, jaminannya apa, jenis kendaraan yang dipinjamnya apa, tanggal peminjamannya itu tanggal berapa, dan tanggal pengembaliannya itu kapan, dan terakhir adalah nominal pembayarannya itu berapa. Nah, berikutnya adalah user data page. Untuk halaman ini hanya dapat diakses oleh admin saja. Pada halaman ini berisi tabel yang memberikan informasi mengenai data dari user, baik itu admin maupun itu member biasa. Nah, pada halaman ini, admin dapat menghapus user mana saja, mau itu admin juga ataupun itu member biasa, dengan menghapus icon hapus yang ada di pojok kanan tabel tersebut. Nah, untuk halaman berikutnya itu adalah formulir peminjaman. Pada formulir peminjaman ini, user diminta untuk mengisi nama, alamat email, jaminannya apa, jenis kendaraan yang akan dipinjamnya itu apa, dan data dan tanggal pengembaliannya itu mau tanggal berapa, dan terakhir adalah nominal pembayarannya itu berapa yang akan ditentukan oleh kasir. Dan yang terakhir adalah logout page atau halaman untuk keluar dari aplikasi ini, yaitu dengan mengklik tombol yang di bawah My Profile, lalu mengklik lagi pop-up yang ada tulisan logout-nya. Dan terakhir adalah implementasi dan black box test. Pada pembahasan ini, kami jadikan satu pembahasan dikarenakan untuk menghemat waktu dan juga pembahasannya itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, untuk total pengujiannya itu ada 5 pengujian. Yang pertama adalah pengujian pembuatan akun dengan kode uji A1, berikutnya ada pengujian login user dengan kode uji A2, berikutnya ada pengujian menu manajemen dengan kode uji A3, yang keempat ada pengujian data rental dengan kode uji A4,
Dan terakhir ada pengujian data pengguna dengan kode uji A5. Sekarang mari kita uji bersama-sama. Kita sebagai user baru, kita daftarkan diri kita dulu. Misalkan nama kita Aaron Yeager. Kita isi dengan email aaron@gmail.com. Passwordnya kita isi yang simpel saja. Kita coba register account. Oke, akun telah berhasil diregistrasi dengan ada notifikasi pemberitahuannya. Sekarang kita isi form yang diminta oleh sistem, yaitu isi form dari kolom email dengan email yang telah diisi kita tadi, dan juga passwordnya juga. Oke, ini adalah halaman pertama pada user yang hanya member biasa, yang statusnya adalah hanya my profile. Sedangkan bila kita admin, nanti pada menu di sidebar ini akan lebih banyak lagi dan lebih variatif. Oke, kita langsung coba ke sesi pada adminnya. Pada halaman pertama kita dapat dilihatkan status dari usernya itu apa, admin, dan data diri kita dapat ditampilkan pada profile page ini, yaitu nama lengkap, alamat email, dan tanggal pembuatannya itu kapan. Dan juga dikarenakan user ini sudah meminjam, maka muncul rent history atau riwayat dari peminjamannya itu sendiri. Sekarang mari kita uji dari menu manajemennya ini. Kita isi dengan menu edit saja, karena belum ada, kita tambahkan. Oke, berhasil ditambahkan pada nomor urut ke-7. Sekarang mari kita coba hapus untuk pengujian dari kode uji A1 tadi. Oke, data telah berhasil dihapuskan. Sekarang mari kita cek urutan ke-7, edit sudah tidak ada. Sekarang mari kita coba untuk hapus data dari data rental ini. Kita coba hapus Aaron. Notifikasi muncul, data telah berhasil dihapuskan. Sekarang mari kita cek data Aaron tadi sudah hilang. Sekarang mari kita coba untuk menguji menginput data dari formulir yang diisikan ini. Kita isi data diri kita aaron@gmail.com, jaminannya kita isi KTP, kita minjam mobil Civic, kita isi bulan 8 tanggal 31, pengembaliannya tahun 2021, nominal pembayarannya isi 5 juta. Sekarang kita tambah. Data berhasil ditambahkan. Sekarang kita lihat, oke, ada data berhasil ditambahkan aaron@gmail.com. Untuk jenis kendaraannya Civic. Nah, untuk tanggal peminjamannya tadi tanggal 30 Juni, sesuai dari tanggal hari ini pada saat ini. Dan untuk tanggal pengembaliannya tadi adalah tanggal 31 bulan Juli tahun 2021 dengan nominal pembayaran 5 juta rupiah. Oke, berikutnya ada pengujian di data pengguna. Nah, untuk data pengguna ini kita bisa lihat ada total 5 pengguna. Sekarang kita coba hapus yang paling bawah, Aaron Yeager, yang baru saja kita buat tadi di awal. Kita hapus. Klik tombol delete, kita akan kembali diarahkan ke profile page. Sekarang mari kita lihat apakah data Aaron telah terhapus. Oke, data dari Aaron tersebut sudah terhapus, jadi tersisa 4 data. Dan terakhir kita uji untuk logout page-nya. Sekarang kita untuk coba logout apakah berhasil. Oke, logout telah berhasil, kita diarahkan kembali ke login page dan diberitahukan bahwa kita telah berhasil logout dengan adanya pemberitahuan dari sistem aplikasi ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan aplikasi kita pada sesi kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan satu persatu aplikasi yang telah kita buat.
Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita sama-sama masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.